Saya teringat beberapa tahun yang lalu, sewaktu saya menemani belajar anak saya nomor 2 yang sedang mau ujian di SMA. Dia menanyakan tentang sejarah Indonesia. Saya pun bertanya apa yang sudah dipelajarinya dan bagaimana guru sejarah mengajarkan pelajaran tersebut di sekolahmu. Dijawab olehnya bahwa kelas tersebut membosankan gurunya, kayak sedang baca, datar, tak berirama, serta hafalan. Misalnya, kapan Perang Dunia Kedua terjadi, kapan Julius Caesar mati, bukannya mengapa perang di Penogoro terjadi, mengapa Tsar Rusia dibunuh, siapa kelompok pemuda yang membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, kok pinter banget mereka. Jadi seru kita mengetahui mengapa sebuah peristiwa terjadi. Demikian dia mengeluhkan pelajaran yang membuatnya tidak semangat belajar di kelas sejarah tersebut. Dengan cerita tersebut, alih-alih bukannya langsung mengajari, malah pikiran saya terbang ke sebuah masa lalu di mana saya jadi teringat selagi masa kuliah saya di negeri seberang. Salah satu pelajaran wajib bagi murid asing seperti saya adalah mempelajari sejarah Amerika, American History 101 nama kelasnya. Di kelas tersebut, siswa didongengkan cerita tentang bagaimana Amerika itu terbuat, bagaimana the land of the free tercipta, bagaimana American Dream dan everything possible in America terjadi. Yang membuat saya terkesan adalah ketika hari pertama kelas dimulai, saya teringat saya mengambil kelas tersebut dalam liburan summer, di mana siswa banyak yang memilih menikmati liburan selama 3 bulan. Namun, banyak pula yang mengambil kelas summer, termasuk saya. Kelas American History 101 dipimpin seorang guru muda, wanita, mengajar dan mendongengnya bagus sekali, setidaknya menurut saya. Dan yang membuat saya terus teringat karena pengalaman di kelas tersebut ketika dia mengajukan pertanyaan di awal kelasnya. Is there anyone here comes from Indonesia? Kelas hening dan saling toleh satu dengan yang lain, dan saya yang duduk di tengah mengacungkan jari saya. Me ma'am, I'm comes from Indonesia. Dia mendekat dan menatap saya. Well, very nice. Do you know that America very much possible be located in Indonesia instead in here in America as we know today? Dia menanyakan kepada saya apakah saya tahu bahwa negara Amerika bisa saja berlokasi di bumi Nusantara, bukan di bumi Amerika seperti yang kita kenal sekarang. Saya pun menjawab, no ma'am, I don't know. Saya jawab dengan otak setengah hang, tidak mengerti. Well class, does anyone of you knew about it? Dia menanyakan apakah sesi kelas ada yang mungkin tahu. Yang dalam sekejap di kelas banyak yang geleng-geleng kepala para siswanya. Baik, maaf saya tidak melanjutkan kalimat dan cerita selanjutnya tentang guru sejarah tersebut. Namun saya tahu sang guru sejarah saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sangat baik. Dan ini menjadi standar mengajar di kampus saya dulu. Kalimat pembuka tersebut contohnya adalah sebuah teknik komunikasi yang mumpuni. Dalam mind concept atau peta pikiran, cara komunikasi yang dilakukan oleh sang guru tersebut namanya fascinate, atau sebuah kata pembuka yang bisa membuat orang terpukau dan manut dengan apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut. Dalam informasi kali ini, maksud saya adalah ingin memberikan masukan kepada anak saya mengapa guru-guru saya sewaktu belajar di negeri seberang, pelajarannya gampang dan mudah masuk ke pikiran para muridnya, karena mereka menggunakan teknik komunikasi yang bisa menghipnotis lawan bicara. Teknik ini seakan menjadi standar mengajar di sana. Hal ini saya ceritakan ke anak saya sekaligus mengingatkan saya bahwa sebaiknya para guru tersebut di Indonesia tentunya memahami ilmu komunikasi. Ilmu tersebut sederhana, rumusnya FIRST. Sekilas saya akan memberikan sedikit ilmu tersebut. Nanti walau di awal memang mungkin agak kaku dalam mempraktekkan, saya yakin siapa saja bisa melakukannya dengan cepat. Garansi, dilatih sebentar, Anda sahabat bisa dengan mudah menguasainya. Kalau dari sisi guru, daripada setiap hari bicara di depan murid 2 jam setiap pelajaran dan gak ada nyantol di kepala anak-anak didik, ya mendingan belajar ilmu komunikasi yang sederhana nih, FIRST. Atau Anda pebisnis sedang mencari investor, mencari mitra, sales jualan, nggak laku-laku, kan lebih baik belajar sedikit ilmu ini lalu praktekkan teknik komunikasi FIRST ini. Kita mulai. F adalah kependekan dari fokus atau fascinate. Secara sederhana, arti fokus adalah mencari minat seseorang atau passion, dan fascinate adalah kata atau pilihan kalimat yang mengagumkan yang membuat semua orang perhatiannya ke arah Anda, si pembicara. Seperti kalimat pembukaan sang guru sejarah saya yang menggunakan saya sebagai medium agar kelas menjadi mendapatkan focus of attention dengan pertanyaan, siapa di kelas ini yang berasal dari Indonesia? Dia dapat passion dan fokusnya saya. Tahu nggak Anda bahwa Amerika itu keberadaannya bisa nggak di sini tapi di Indonesia? Kalimat fascinate atau mengagumkan. Kata-kata berikutnya dari beliau akan membuat kita siap dan terbuka atas informasi berikutnya. Hal itulah yang akan terus terngiang dalam pikiran murid untuk waktu yang panjang, setidaknya di kepala saya. Atau sewaktu Obama, Presiden Amerika, datang ke kampus UI Depok, Obama maju ke panggung dengan setengah berlari, memberikan kesan energik, lalu menatap seluruh ruangan, menyapa dengan tanpa kata-kata, lalu tersenyum dan membuka kalimat dengan pulang kampung nih ya. Kalimat itu langsung masuk top of mind. Diteruskan, baksonya enak ya.
Saat T, tepuk tangan meriah dan panjang adalah feedback, tanda pendengar suka dan hatinya terambil oleh Obama pada saat itu. Dan dalam seketika, dia sudah mengambil alih perhatian semua orang. Kalimat selanjutnya, semua orang sudah open mind dan mengangguk, pasti setuju, pasti suka. Tentunya, dengan F saja belum membuat seseorang akan mengerti dan paham maksud Anda, apalagi menjalankannya. Namun, pembukaan yang benar membuat 4 hal yang tersisa akan mudah dilaksanakan. Dan dengan demikian, Anda menjadi master pembicara. Selanjutnya ada I, R, S, dan terakhir T. T adalah kependekan dari termination atau penutupan. Database masuk dalam pikiran atau program harus dikunci, di-lock, ditutup. Kalimat terbuka atau tidak ditutup membuat pikiran tidak mengerti karena tidak lengkap data masuknya. Bayangkan pikiran Anda adalah program komputer. Dalam bahasa komputer kita akan memprogram dengan if, then. If, jika dipencet angka 2 dan shift, then, maka akan mendapatkan A. Itulah ilustrasi cara kita membuat program. Dalam komunikasi, banyak orang tua merasa anaknya bandel karena tidak nurut. Sudah diperintah dengan jelas, jangan banting itu pintu. Sang anak tetap membanting pintu tersebut dengan keras. Nak, nanti jangan lari-lari ya di rumah Tante A. Ternyata anak-anak bercanda kejar-kejaran sampai prang, ada piring pecah. Kita mungkin menganggap anak tersebut bandel. Namun dari sisi komunikasi, sebenarnya kita yang salah. Kalimat langsung tersebut tidak menggunakan kaidah FIRST. Kalau menggunakan teknik tersebut, komunikasinya begini. Dengar mama sebentar ya nak. F. Kamu kan anak pinter. I. Anak pinter nurut sama saran mama kan? R. Nanti di rumah tante jangan lari-lari ya. S. Karena di rumah tante banyak piring keramik. T. Nanti pecah. If. Bisa melukai kaki dan membuat tante sedih. Then. Anda akan terkejut. Dengan 5 kalimat singkat, tahu-tahu anak Anda menjadi anak baik, manner, dan anggun. Itu adalah teknik FIRST. Saya mohon maaf ya tidak menjelaskan dengan rinci. Yang sisanya I, R, dan S. Karena saya pikir belum tentu para sahabat memerlukan ilmu sederhana ini. Yang sudah diurai panjang-panjang, si bosman menggurui lagi. Mohon maaf ya, hanya sedikit berbagi. Ketika berita perusahaan rugi mau dipajaki 1%, asli membuat otak Sontoloyo jadi mikir. Ada apa ini bernegara sampai perusahaan rugi dipajaki juga? Sudah harus bayar karyawan, bayar overhead, bisnis rugi, masih kena pentung pajak lagi. Sementara BUMN yang rugi itu sudah sering disuntik pakai duit pajak, duit APBN hasil keringat rakyat. Membuat banyak yang berpikir, kok lu nggak amanah sih kelola negaranya? Sudah memajak tinggi, duitnya nggak buat untung juga pemakaiannya. Asli loh, BUMN itu sudah regulator, operator, tersering monopoli lagi. Yang bayar produknya, rakyat semua bayarnya tunai. Lalu BUMN-nya rugi. Lah geblek pol, asli geblek. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kita melihat harusnya kita tarik mundur ke 5 tahun terakhir. Kebijakan kelolaan ekonomi negara, baik positif untung atau rugi, ukurannya bukan kebijakan kemarin atau bulan lalu, bahkan tahun lalu. Harus melihat mundur agak jauh, hingga 5 tahun. Kalau perusahaan UKM misalnya bisa terlihat langsung sebuah kebijakan bulan lalu membuat perusahaan untung atau perusahaan rugi, bisa langsung terlihat. Keadaan ekonomi negara saat ini kita melihat faktanya adalah uang kering. Faktanya adalah uang yang beredar hanya 44% dari PDB. Banyak orang menahan uangnya untuk tidak muter. Ini sudah kejadian lama, melambat dan melambat. Ekonomi turun karena keringnya uang beredar. Kita bandingkan dengan negara lain. Jepang saat ini uang beredarnya 120% dari PDB. Tiongkok 250% dari PDB. Amerika 200% dari PDB. Gini deh, kita kasih info tambahan lagi. Di Tiongkok yang transaksinya pakai non tunai itu 2 kali PDB Tiongkok yang 13.000 billion dolar. Sebanyak 26.000 billion dolar transaksi non cashnya. Indonesia hanya 6% dari PDB yang 1.000 billion tersebut. Hanya 60 billion. Langit dan dasar bumi perbandingannya.